nya 287, ada yang mengatakan 286. Apakah ada yang dibuang? Tidak ada, cuman peletakan tempat stop daripada satu ayat ke ayat lainnya beda ulama meletak. Jadi sehingga ada yang mengatakan 287, ada yang mengatakan sebagian disambung sehingga menjadi 286. Qala Ibnul Arabi, berkata Imam Ibnu al-Arabi, Suratul Baqarah fiha alfu amri wa alfu nahyi wa alfu hukmi wa alfu khabari. Surah Al-Baqarah, kata beliau, kata Imam Ibnu al-Arabi, ada 1000 perintah di surah Al-Baqarah itu. Juga ada 1000 larangan dan ada 1000 hukum dan 1000 khabar. Akhduha barakah wa tarkuha hasarah. Barang siapa yang mengambil itu surah, artinya membacanya, mengamalkannya, maka mendapatkan keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka akan rugi. Wala tastati'uha al-baqalah, dan tidak akan mampu untuk membacanya orang-orang al-baqalah yang pemalas, karena memang panjang surahnya. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan, andai kata ingin menjadi faqih, ahli di dalam fikih hukum, kemudian tidak bisa menghafal seluruh surah daripada Al-Quran, maka sekurang-kurangnya hafalkan surah Al-Baqarah, karena paling banyak fikih ada di dalam surah Al-Baqarah. 1000 hukum kalau ingin digali. Berarti apa 1000 hukum? Artinya bercabang-cabang. Satu hukum kalau ditarik ada anak-anaknya, maka bercabang-cabang, dapatlah 1000 hukum. Idza quri'at fi baitin lam tadkhulhu maradatu syayatin salasata ayat. Kalau surah Al-Baqarah ini dibacakan di dalam satu rumah, maka fitnah-fitnah syaitan tidak akan masuk. Bahkan syaitannya itu tidak akan masuk rumah itu selama 3 hari. Jadi batas limitnya 3 hari. Limit ya bahasa sekarang. Jadi kalau dibacakan surah Al-Baqarah di satu rumah, jin-jin jahat, syaitan-syaitan tidak akan masuk, limitnya 3 hari. Habis 3 hari, masuklah lagi mereka. Kalau mereka tidak ingin masuk, bacakan lagi, maka limitnya 3 hari. Lalu bagaimana kalau tiap hari dibaca? Maka tidak akan masuk syaitan ke dalam rumah itu. Syaitan itu jangan dianggap gampang ya. Syaitan itu banyak. Ada yang malah memang tinggal di rumah. Apa namanya? Lupa sudah. Tujuannya apa? Memecah belah keluarga, menimbulkan kecemburuan, menimbulkan pertengkaran dan sebagainya. Tujuannya itu. Jadi ada syaitan itu di dalam rumah-rumah kita. Barang siapa yang tidak ingin syaitan-syaitan itu tinggal di rumahnya, maka bacakan surah Al-Baqarah. Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan, gelap maksudnya sunyi. Inna syaitan yafiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang di situ dibacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah sekurang-kurangnya ayat-ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Itu sekurang-kurangnya, kalau tidak bisa membaca seluruhnya.
contoh pindah rumah, contoh bangun rumah, contoh apapun yang akan ditinggali, maka membaca Al-Baqarah mulai alif lam mim sampai akhir, waduh panjang. Nanti sajalah baca. Maka sekurang-kurangnya baca akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah. Lillahi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhirnya. Niatkan untuk aman rumah yang ditinggali. Niatkan jangan ada fitnah-fitnah syaitan di sana dan sebagainya. Baru bacakan ada kesempatan seluruh surah daripada Al-Baqarah. Alif lam mim. Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Nah, itu tidak ada ulama tafsir mengartikan apa artinya alif lam mim. Hanya huruf itu, alif lam mim. Maka yang paling paham siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ulama mutaqaddimin mereka taslim. Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Sama dengan yang lainnya, alif lam ra nun. Apa itu maksudnya nun? Allah lebih mengetahui maksudnya. Zalikal kitabu ay hadzal kitab. Kitab itu yang dimaksud Al-Quran alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad, la raiba fi. La raiba fi, lamnya linafyil jinsi, sama sekali tidak ada keraguan fihi, di dalam Al-Quran, di dalamnya itu tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu seluruhnya. Bahkan Rasulullah bersabda, qala ta'ala la kullu istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bi mithli hadzal Qur'an la yatuna bi mithli. Katakanlah wahai Muhammad, jika berkumpul manusia dan jin untuk mereka mendatangkan seperti Al-Quran, la yatuna bi mithli, tidak akan bisa. Ulama tafsir mengatakan kenapa disebut al-ins pertama? Jika berkumpul manusia dan jin, beda dengan yang satunya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin disebut dulu, baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal kepada. Jin disebut Allah lebih dahulu. Kenapa? Karena memang penciptaan jin lebih dahulu dibanding manusia. Sedangkan di sini beda. Ini tantangan untuk membuat Al-Quran. Katakanlah jika berkumpul manusia dan jin, nah, manusia disebut dulu, manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Ulama mengatakan kenapa yang disebut manusia dahulu? Karena manusia lebih fasih dibanding jin. Manusia itu lebih fasih, lebih alim manusia dibanding jin. Oleh karena itulah banyak jin itu belajar kepada manusia. Tidak sebaliknya, manusia belajar kepada jin. Tidak ada itu, kecuali ilmu perdukunan. Nah, itu bisa. Tapi kalau ilmu agama tidak ada manusia belajar kepada jin. Yang ada jin belajar kepada manusia. Karena manusia lebih fasih, manusia lebih alim. Tapi kalau sebaliknya, andai kata ada manusia belajar kepada jin, berarti ilmu perdukunan, lafaz-lafaz sihir, itu bisa manusia belajar kepada jin.
Nah, kenapa demikian? Karena jin lebih alim masalah itu. Jin lebih alim jin tentang masalah perdukunan. Mereka punya kitab khusus yang di zaman Nabi Sulaiman disuruh kumpulkan kepada Nabi Sulaiman, kitab-kitab itu dikumpulkan, dipendam oleh Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, mereka berontak, kemudian membongkar kitab-kitab itu kembali dan diajarkan kepada manusia-manusia yang ingin belajar, yaitu ilmu sihir sampai sekarang. Tapi kalau ilmu agama tidak ada, yang ada jin belajar kepada manusia. Itu banyak. Ada yang manusia itu mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Termasuk Syekh Yasin Al-Badani, beliau mengetahui banyak. Kata beliau bilang kepada Kiai Abrar almarhum, Kiai Abrar ini kawan Kiai Haji Syekh Nur bin Marbu, cuman umur pendek. Syekh Nur bin Marbu sampai sekarang hidup. Kiai Abrar Sabit meninggal lama, sudah meninggal tahun 2000-an, 2000 berapa beliau meninggal? 2000-an meninggal, muda mas. Anak-anaknya pun muda mas. Meninggal tahun 2000 di Kuala Tunggal. Itu beliau waktu belajar dengan Syekh Yasin di majelis akan merasa sempit, nanya kepada gurunya, wahai guru, wahai Syekh Yasin, rasa sempit tempat ini. Padahal orangnya sedikit, tapi perasaan sempit. Kata Syekh Yasin Al-Badani, jangan kau kira yang belajar di sini hanya kau manusia, jin pun banyak belajar di sini, cuma tidak melihat. Dan jangan mengharap melihat. Tidak enak melihat jin itu, tidak enak, karena rupanya tidak bagus. Bukan mahulur, memang tidak bagus. Mahulur kena tarik ulang jin. Memang aslinya seperti itu. Yang paling baik ciptaan manusia. Yang paling baik ciptaan manusia. Telinga bagus, rupa bagus. Apalagi kelas-kelas artis, bagus sebenarnya. Kalau jin, ada yang kurang baik, ada yang baik. Tapi yang paling baik manusia. Jadi paling fasih manusia. Maka yang dihitab, andai kata berkumpul manusia dan jin, manusia dulu dihitab Allah, untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Tidak ada keraguan ya. Cuman kadang-kadang kita itu meyakini huruf, meyakini lafaz, tapi tekstualnya yakin, kontekstualnya tidak yakin. Isinya kadang-kadang kurang yakin. Isinya itu yang mengamalkan isinya susah. Bayangkan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah jadikan setiap permasalahan ada jalan keluar. Itu mungkin yakin kita, yakin dengan teksnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kan nyaman sudah. Tiba-tiba timbul rezeki, nyaman. Tapi siapa yang mengamalkan? Kita lebih malah mengutamakan otak kita dibanding takwaan kita. Bagaimana cara berbisnis, belajar di internet, belajar ini, belajar itu, belajar ini, panik kemana? Walaupun di internet, biarkan cara sekarang lebih gampang dapat duit apa? Diam di rumah, ngetik-ngetik, duit datang. Ada yang lebih gampang daripada itu. Sambil bertakwa kepada Allah, duit datang. Itu lebih nyaman itu. Sambil ngopi, duit datang. Ada yang seperti itu? Oh, ada yang seperti itu. Kalau sudah sampai kelas takwa, sampai seperti itu. Termasuk yang gampang seperti itu, tidak ada bekerja malah ngetik tidak ada, ngetik HP tidak ada, punya HP pun susah. Termasuk almarhum Kiai Haji Abdul Mu'izz Kurnain, ayahanda Abdul Mu'izz Kurnain almarhum. Nah, itu gampang dapat duit sambil ngopi malah. Duduk-duduk di pada sebelah ngopi, makan apa namanya,
sop ayam kampung, duduk di situ. Tiba-tiba ada orang lewat, salaman, nyalami, ada amplopnya, ceramah tidak, nasihat tidak, duduk cuma ngopi, ada dapat amplop. Gampang kan seperti itu. Nah itu hanya didapat oleh orang bertakwa, tidak akan didapat oleh penyawa kaya. Ada didapat seperti itu, tidak akan didapat oleh penjudi, tidak akan dapat seperti itu. Yang didapat yang seperti itu orang yang bertakwa, duduk ngopi sambil merokok beliau, guru dapat duit. Apa nih? Dengan bayar makan minum kopi. Ternyata bukan isinya bayar minum kopi paling 50.000, kadang-kadang 1 juta malah orang ngasih. Nah, ada kata ada amalannya, bisa tiap hari duduk di warung kopi gitu. Cuman orang-orang seperti itu orang-orang khusus. Nah, itu orangnya sudah sampai ketakwaannya. Tidak ada belajar apa, mencari duit. Itu nyata seperti wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu nyata. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita kurang yakin. Punya anak perempuan dilamar orang. Ayo, maka anak perempuan satu-satunya pulang. Yang melamar 2 orang. Melamar 2 orang. Ada orang ingin berdatang ujar anak perempuannya. Siapa? Ada nanti datang. Kalau ingin berdatang, kalau 2 orang kumpulkan 1 hari saja, kata orang tuanya. 1 pagi datang, 1 tengah hari. Jadi tidak usah banyak-banyak buat makan beda-beda hari. Datang 1 orang pagi. Andai kata kita itu seperti itu. Punya anak perempuan maka satu-satunya pulang. Itulah anak perempuan satu-satunya. Datang orang pagi melamar. Ditanya oleh kita, apa gawian? Minta maaf, kata abahnya, anakku ini dia ada bisi gawian. Dia ada bisi gawian nganggur. Itu di hati dah hampa kita. Waduh, nganggur, melamar anak nganggur. Jadi apalah pekerjaannya tiap hari? Anak ini tiap hari menghafal Quran, gawiannya berzikir. Pokoknya tasbih sudah putus dari tangan. Pokoknya berjamaah tiap hari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuma kuliah begawi itu jalan. Iyalah kata kita, insya Allah kami musyawarah lawan orang rumah, diterima atau tidak. Pokoknya dalam 3 hari kami kabari. Tidak berani langsung mengiyakan, padahal tidak putus tasbih dari tangan. Tiap hari zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Balik subuh berjamaah, subuh apa ini? Datang orang kedua, 3 Fortuner mengantar. Fortuner mengantar. Ditanya oleh Ustaz, siapa nih? Ini anakku. Apa gawiannya? Bus sawit sekarang Pak. Iya. Waduh, bus sawit. Ya pokoknya terima apa aja. Terima aja. Belum apa-apa, anaknya ada hulu sembahyang kah? Ada. Berzikir kah? Ada. Jangan-jangan ada suatu sembahyang. Kan langsung diterima. Rasa-rasa model-modelnya kalau anak yang melamar ini bukan PNS, rasa-rasa ada makan anak. Padahal ternyata di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nyatanya yang berzikir tadi sampai sekarang hiduplah masih. Kalau memang dia tidak punya rezeki, tidak bekerja, mati sudah. Ternyata hidup dia. Seharusnya itu yang dipilih, bukan yang sugih bawa Fortuner 3 tadi. Allah andai kata ingin membalikkan, dibalik oleh Allah yang sugih jadi miskin, yang miskin jadi sugih dalam 1 detik saja, mudah saja bagi Allah. Nah itu kadang-kadang itu perumpamaan. Kita kurang yakin dengan isi daripada Quran daripada yang dilihat di mata. Padahal Al-Quran mengatakan demikian,
Kadang-kadang kita goyangin. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Pokoknya amalkan saja seperti itu. Jadi ada dulu, tapi lama sudah. Di Bangil itu orang ingin mengamalkan isi daripada may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Pokoknya berusaha dia jadi orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa. Mana batasan orang bertakwa? Orang kalau sudah tinggi nilai ketakwaannya, dia hambar dengan dunia. Kalau masih senang dengan dunia, belum lagi. Takwa itu masih ada tingkatan. Ada takwal khawas, ada takwal awam, ada takwa khawasul khawas. Nah, takwa khawasul khawas itu yang susah. Kalau sudah takwa khawasul khawas, wahiyya taqwa ma yusrifuhu anillah, menjauhi apapun yang menyibukkan dia daripada Allah. Pokoknya apapun yang menyibukkan dia daripada Allah, yang memalingkan dia daripada Allah, dihindari olehnya. Apalagi ngurus harga nyorong 4.600. Pokoknya dihindari, tidak mikirkan itu lagi orang. Nah, sekarang kan beda. Apa? Kalau berjamaah maghrib tadi, waduh sibuk naik nyor yo aku. Lambat jual kena. Kalau kurang turun harganya nanti lagi naik-naiknya nih, malah kait harusnya anu kait jual pokoknya, yang penting turunkan dulu nyornya. Habis kena berjamaah. Yang biasa berjamaah waktu dia murah, pas dia mahal habis berjamaah, sibuk naik nior. Itu bintang habis dia beli sudah. Kamu nior murahnya kadang sibuk ke kabur, atau anak berjamaah aja kali ini naik nior harga 1.000 nior. Sekali 4.600 hilang. Sunyi masjid kabur-kabur. Kepala tangan nior. Ini takwa khawasul khawas, menjauhi segala apapun yang memalingkan dia daripada Allah. Jadi rumahnya diusahakan sehingga jadi, pas jadi hambar dengan dunia. Jadi kalau tiap subuh sembahyang qabliyah 2 rakaat di rumah, karena memang Nabi Muhammad kan senang di rumah sholat. Yang sunnah, kalau yang wajib di masjid. Jadi habis sembahyang qabliyah subuh, beliau ini angkat sejadah. Beliau punya sejadah khusus. Nanti sejadah itu diboleh ke masjid untuk sembahyang. Karena saking hati-hatinya, ada mau mengambil sujud di karpet masjid. Kenapa? Sudah tahu siapa yang berwakaf. Nah, kalau kita kan tidak penting siapa yang berwakaf, jangan ditanya-tanya sudah. Yang penting orang wakaf selesai. Ini sampingnya hati-hati, sejadah bawa dari rumah. Saking waroknya itu hati-hati betul. Tapi setiap qobliyah, habis qobliyah subuh angkat sejadah, ada duit di bawah sejadah. Banyak duit di bawah sejadah. Waktu itu ceritanya makan sehari cukup 2.000 rupiah. Yang dibayangkan sekarang 2.000 rupiah itu rokok sebatangnya. Zaman itu makan sehari itu 2.000 rupiah. Maka pas diangkat sejadah ada duit, yang beliau ambil hanya 2.000 rupiah. Ambil 2.000 rupiah, masuk kantong atau kasihkan ke istrinya untuk sejadah. Habis dikasihkan istrinya, angkat sejadah, hilang duit. Ini lain tuyulnya. Tuyulnya. Ini asli ini, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Malam besok, subuh besok seperti itu lagi. Habis qobliyah, angkat sejadah, ada duit menumpuk. Yang diambil 2.000 rupiah untuk makan hari itu. Tidak ada keinginan nambah mencat rumah, meningkatkan rumah, beli pajero, hambar modelnya. Nah, itu orang takwa, yang takwa asli itu. Kalau dia jabatan kiai, diberikan duit merah kobar, merah matanya, nah itu belum bentuk baik itu. Itu kalau disogok masih itu. Nah, banyak yang seperti itu. Kalau disogok. Jabatan ada lagi, pikirkan jabatan. Bagaimana kiai mau tak jadi menteri agama, hambar dari akhirat jalan. Ayo seperti ini. Saya ingin jabatan-jabatan lagi ya, 2.000 itu yang cuma dia. Bayangkan kalau kita buka sejadah, ada 5 miliar, raup dan 5 miliarnya itu malaran bangun rumah. Nah, makanya tidak mau jadi.
angkat sejadah kosong terus lah. Kenapa? Karena niat mengambil seluruhnya. Kalau orang sudah jadi itu tidak ada lagi hambar yang diambil berapa cukup makan hari itu. Nah, dia 2000 itu kalau tahun berapa ya? Kalau tahun 98 95 itu Rp500 kan minimal. Nah, duit Selawi masih ada waktu itu. Berarti tahun 40 70-an lah ceritanya. Rp2.000 berarti sama sekarang 30.000 lah makan sehari di tahu pasar. Tidak ada hambar dengan dunia. Itu takwa betul-betul yang yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru sampai ke situ. La raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu hudan, memberi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa wa hadza isyaratun ila taqwal khawas. Ini isyarat kepada takwa yang khusus, takwa khusus pertengahan. Wa tahtaha taqwal awam wa hiya taqwa syirki. Di bawahnya itu ada takwanya orang awam, takwanya kita. Takwanya orang awam wa hiya taqwa syirki, takwa syirik. Masih ada syiriknya. Syirik apa? Syirik kopi, bukan syirik jeli ya. Jeli yang meletakkan kopi di bawah pohon ara itu jeli namanya. Kalau sakit, bawalah ayam panggang di bawah pohon ara, mudah-mudahan berhenti. Nah itu jeli itu. Syirik kopi ini yang masih bersandar dengan sebab musabab. Kalau di PHK nangis. Kenapa nangis? Dari mana kami bisa makan lagi? Kami tidak punya gawian. Dari mana kami bisa makan tiap hari? Nah ini namanya bersandar dengan sebab musabab. Seakan-akan tidak makan kalau tidak punya gawian. Nah namanya syirik khafi. Ini rata-rata takwanya kita, takwanya orang awam. Sedangkan takwa yang tingkat tinggi, wa fawqaha taqwa hawasul khawas. Takwanya khususnya khusus. Wa hiya taqwa ma yusiru anillah. Menjauhi apapun yang memalingkan dia daripada Allah, dihindari olehnya. Di Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk mendapatkan predikat takwa lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. As-sairina ila taqwa bintisalil awamir wa ijtinabin nawahi. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang bertakwa itu yang khawas, yang pertengahan tadi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman, orang-orang yang beriman meyakini bil ghaib, dengan perkara-perkara ghaib. Apa perkara ghaib? Kal jannah surga, wal nar neraka, wal malaikah malaikat, wal arsy arasnya Allah, wal kursi kursinya Allah, wal lauhul mahfuz, wal qalam ada qalam. Itu perkara gaib seluruhnya. Tidak pernah kita melihat bagaimana arsy, bagaimana kursi, bagaimana lauhul mahfuz, bagaimana qalam. Memang perkara gaib tidak pernah terlihat. Dan tidak ada bisa menampung dunia ini kecil. Ini benda-benda besar ini diciptakan oleh Allah, besar dibanding langit pertama, lebih besar dibanding langit kedua. Bahkan arasnya Allah itu di atas langit yang ketujuh. Jadi tidak pernah terlihat. Tapi bisa tidak dilihat? Bisa. Kalau Allah menghendaki. Kalau orang sudah sampai ke tingkat mungkin, yakin, yastawli ala qalbi, keyakinan itu sudah menguasai hati, maka dia akan berkata sebagaimana perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, la khushifal ghita masdadtu yaqina. Kata Imam Ali, andai kata ghita, tutup itu dibuka oleh Allah, ibaratnya itu dibuka oleh Allah, tutup, kita melihat ke atas itu terlihat arasnya Allah, kita melihat ke atas terlihat kursinya Allah, kita melihat ke atas terlihat yang namanya Lauhul Mahfuz umpama.
Masdatu yakinan, kata Imam Ali, tidak bertambah keyakinanku. Lah kenapa? Karena beliau sudah pada puncak keyakinan. Imam Ali. Kalau kita kan beda. Nah, ada peristiwa besar sedikit, subhanallah, baru mantap keyakinan. Nah, padahal berarti kita rendah keyakinan kita. Dan melihat umpama dengan dekat, jarak dekat gunung meletus, subhanallah, itu ya kekuasaan Allah. Baru tambah mantap keyakinan. Nah, itu kita. Kalau Imam Ali tidak, kata Imam Ali, jangankan seperti itu. Andai kata dibuka tutup itu, kelihatan seluruh benda-benda baik, masdatu yakinan, tidak bertambah keyakinanku, karena sudah sampai puncak keyakinan Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau santai, zuhudnya luar biasa. Karena orang keyakinan mantap yakin Allah memberikan rezeki. Sampai beliau berbisnis. Kalau kita ngikut bisnis seperti itu, tekor kita. Beliau berbisnis jual unta, beli unta, jual unta sama dengan harga beli. Lalu di mana untungannya? Untungnya ketika beliau jual unta itu kembali, anggap sekarang kita beli lembu, jual lembu. Beli lembu dibelilah. Berapa harga lembu? 10 juta. Lembu bini. Ada orang beli, berapa orang beli? 10 juta dijual. Nah, cuman ketika nanti beli, sudah bisa beli, saya minta ya talinya. Tali apa? Tali lembu tadi. Itulah keuntungannya. Tali itu pula yang dijual. Baru dapat untung. Waduh, katanya kalau berbisnis kayak Imam Ali takor, dapat lah. Dia ada untungannya. Bila sugihnya, nah, kita cari sugih, Pak. Imam Ali dia ada dari sugih, yang penting makan, makan sudah. Nah, ini Imam Ali bin Abi Thalib. Karena beliau keyakinan kuat selama hidup berarti ada rezeki. Kalau kita jangankan seperti itu, sugih sudah, pokok 5 sudah. Apalagi sewa rumah, sewa 10 pintu. Satu saja ada daripada 10 pintu yang kosong tidak disewa orang, paling kepala. Waduh, bingung melakukan apa rumah yang tidak ada yang nyewa. Nah, bacakan, cari undang kiai, bacakan doa selamat, jangan-jangan ada jin di dalamnya ini. Tak formulah rumah dari yang nyewa, paling sudah kepala. Baru satu rumah itu, padahal yang lain sudah rumah full disewa orang. Ruko apalagi, ruko setiap tahun satu ruko 25 juta, ada 3 ruko berapa? 75 juta gratis makan setahun sampai duduk di rumah. Satu ruko tidak disewa orang, panik kepala. Aduh, ini ruko ini kenapa tidak ada yang nyewa? Itu seperti itu. Imam Ali jual harga unta sama dengan harga beli. Cuman beliau minta talinya saja. Tenang hidup beliau. Kenapa? Keyakinan beliau sudah pada puncak keyakinan bahwasanya selama hidup rezeki tetap ada. Selama ada Allah, rezeki tetap ada. Andai kata rezeki habis, berarti nyawa pun habis. Apa tidak tenang hidup orang seperti itu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keyakinan sebagaimana diberikan kepada para ulama-ulama terdahulu, sekalipun amal kita kurang daripada ulama-ulama terdahulu, tapi mudah-mudahan kecipratan berkah para ulama-ulama terdahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.